Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita masih di dalam bab al-muraqabah. Kita sampai pada hadis yang ke-6, melanjutkan apa yang sempat tertunda karena panjangnya riwayat hadis tersebut. Hadisnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan hadis ini dengan mengatakan qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau yakni Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, anak keturunan Israel. Sudah kita jelaskan siapa itu Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub memiliki 2 nama yang terkenal, yaitu Ya'qub itu sendiri dan Israel. Maka anak keturunan dari Ya'qub tidak disebut dengan Bani Ya'qub, tapi dikenal dengan Bani Israel. Oleh sebab itu kita tidak bosan mengingatkan bahwa jangan pernah benci terhadap Israel, karena Israel adalah nama Nabi. Bencilah kepada kaum Zionis Yahudi, ya. Mereka suka, kaum Zionis Yahudi suka mengambil nama dan mencatut nama Israel. Kalau manusia membenci Israel, itu sebuah alasan tambahan bagi mereka untuk semakin membenci umat manusia. Karena sejatinya menurut kaum Yahudi tidak ada yang pantas untuk menguasai dunia ini kecuali adalah anak keturunan Israel. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memang berfirman seperti itu, dan kami berikan keutamaan kepada mereka, anak cucu keturunan Israel ini, melebihi seluruh makhluk-makhluk yang lain. Dan ini dijadikan pegangan oleh mereka. Padahal ayat ini berbicara sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, ayatnya berbicara lain. Ya, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalianlah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa kalian adalah sebaik-baik umat? Allah berbicara kepada umatnya Nabi Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian selalu lantang untuk menyuarakan yang ma'ruf, yang baik-baik, dan kalian juga tidak pernah bosan untuk mengingkari kemungkaran. Kalau Bani Israel tidak. Allah mengatakan kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka, kalangan Bani Israel, itu enggak mau saling mengingkari kemungkaran yang telah dilakukan di tengah-tengah mereka. Labisa ma kanu yaf'alun, betapa jelek perbuatan mereka ini. Jadi Bani Israel Allah berikan keutamaan di atas seluruh makhluk Allah yang lain sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka jadilah umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang Allah keluarkan di seluruh alam semesta ini. Baik. Inna salatatan min Bani Israel, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Abros wa aqra wa a'ma. Yang satu si belang, badannya belang-belang. Kenapa? Karena ada warna putih di kulitnya. Ada putih, ada coklat, ya. Karena blontang-blonteng, maka dikenal dengan si belang. Ada yang mengatakan kusta. Wa aqra, dan si botak. Yang pertama tadi si belang, yang kedua si botak. Kenapa dikatakan si botak? Bukan karena dia cukur botak, bukan, ya. Tapi karena dia memang punya penyakit kepala, penyakit kulit, hingga akhirnya luka di kepalanya ini, penyakit di kepalanya itu menjadikan dia nggak punya rambut, nggak bisa tumbuh rambut, botak, betul-betul botak. Hemat duit untuk ongkos cukur rambut. Nah, wa a'ma, dan si buta. Ada 3, si belang, si botak, dan si buta. Wa a'ma. Aradallahu an yabtaliyahum, Allah ingin menguji 3 orang dari kalangan Bani Israel ini. Faba'athallahu ilaihim malakan, maka Allah kirimkan kepada mereka malakan, seorang malaikat. Fa'atal abros faqal, maka pertama kali malaikat mendatangi si belang, orang yang kulitnya belang-belang, ya, ada warna putihnya. Kalau kita sering nyebutnya albino. Faqala, kemudian malaikat ini bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Qal, dia menjawab, launun hasan, warna kulit yang bagus, wajildun hasan, dan jenis kulit yang bagus, wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nas, dan hilang dariku apa yang manusia menjadi jijik karenanya. Dia pengen punya warna kulit yang bagus, jenis kulit yang bagus, dan penyakit yang manusia merasa jijik terhadapku itu hilang. Jadi manusia nggak ada lagi yang jijik kepadanya. Dia maunya seperti itu. Manusia nggak memandang dia dengan pandangan takut, nggak memandang kepada dia dengan pandangan jijik, tidak memandang kepada dia dengan pandangan kasihan. Dia nggak mau seperti itu. Dia pengen punya kulit yang bagus, warnanya yang bagus, dan manusia suka kepada dia. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruh, maka malaikat tadi pun langsung menyapu kulitnya. Fadhahaba anhu qadaruh, hingga akhirnya hilang penyakit yang ada di tubuhnya tadi. Disapu sama malaikat, diusap sama malaikat, hilang. Wa u'tiya launan hasanan, kemudian diberikan untuknya launan hasanan, warna kulit yang bagus.
Makanya di sini lafadz hadisnya launun hasan, warna kulit yang bagus. Enggak disebutkan warna kulitnya putih, warna kulitnya coklat, kuning langsat, hitam atau yang lain. Kenapa? Karena masing-masing daerah itu mereka punya selera bagusnya sendiri-sendiri. Daerah atau negara yang sudah secara turun-menurun, secara kultur ya, dan secara kehidupannya semua kulitnya adalah putih. Bapaknya putih, anaknya putih, kakeknya putih, tetangganya putih, orang semua di sekitarnya semuanya putih. Maka dia ngelihat warna putih itu warna yang biasa. Sehingga dia suka ngelihat warna kulit yang coklat atau yang gelap. Bahkan dia rela untuk keluar kocek duit pergi ke pantai. Ngapain? Berjemur di pantai sampai telanjang. Tujuannya untuk apa? Untuk kulitnya hitam. Ya, untuk kulitnya bisa hitam. Dan dia bangga kalau setelah pulang dari pantai kulitnya itu berwarna hitam. Ada lagi orang yang punya selera lain. Orangnya biasa melihat kulitnya coklat, biasa kulitnya hitam, ya dia melihat bapaknya coklat, ibunya coklat, tetangganya coklat, semua orang-orang di sekitarnya coklat, maka dia pengen punya kulit yang warnanya putih, sehingga dia suka dengan warna putih. Dia suka dengan orang-orang berkulit putih. Dia cita-cita kawinnya sama orang yang berkulit putih. Bahkan dia beli krim pun untuk krim pemutih, ya, supaya jadi putih. Sayangnya kadang salah beli krim putih, enggak, merah kebakar, iya, karena salah krim katanya. Al-muhim, ya, manusia seperti itu. Maka di sini hadis ini mengatakan u'tiya launan hasanan. Dia pun dikasih warna yang bagus sesuai maunya dia. Faqala, setelah dikasih, ayyul mali ahabbu ilaik. Ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ibil. Dia menjawab ibil, unta. Saya ingin punya unta. Fa'utiyana qatan usyara. Maka dikasihlah dia unta yang sudah bunting, hamil tua, tinggal besok melahirkan. Faqala, kemudian malaikat tadi mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi untukmu fiha, padanya, pada unta tersebut. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya arti barakah maknanya adalah semoga Allah memperbanyak dan menambah. Ya, itu arti barakah. Semoga Allah memperbanyak dan menambah. Apa yang diperbanyak, apa yang ditambah, tidak terbatas. Tergantung konteksnya apa. Saat kamu mau makan, kamu mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah untuk kami makanan ini. Berarti apa? Yang ditambah dan yang diperbanyak adalah makanannya supaya mengenyangkan. Jangan makan sudah 2 piring tetap kenyang 3, 4 karena nggak kenyang. Ya, karena nggak kenyang. Maka kadang orang makan 1 piring sudah merasa cukup dan kenyang, dan dia mendapatkan keberkahan untuknya, untuk orang yang memasakkan, yakni ibunya, pembantunya yang ikut membantunya, dan para petani yang menanam, ya, dan mereka para penjual dan seterusnya diberkahi. Kalau konteksnya adalah pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, semoga engkau diberikan tambahan keberkahan, semakin tambah dan semakin banyak. Apanya? Ya, anak keturunannya, ya, dan bertambah usia pernikahannya, artinya terus awet, terus langgeng, terus panjang. Kalau itu diletakkan keberkahan itu
pada anak, barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyidda wa ruziqta birrah. Itu juga sama doa ketika orang punya anak, semoga Allah memberkahi untukmu dari anakmu ini, semoga darinya engkau mendapatkan sesuatu yang banyak. Apa sesuatu yang banyak itu? Anaknya umurnya panjang, bisa sampai dewasa, bisa terus berbakti kepadamu, dan darinya nanti engkau punya banyak turunan, cucu-cucu darinya. Dan masih banyak yang lain, ya. Masih banyak yang lain. Keberkahan itu selalu diminta. Artinya apa? Akan bertambah dan semakin banyak. Sekarang kalau konteksnya pada harta, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi untukmu pada hartamu ini. Artinya apa? Semoga hartamu ini semakin banyak dan semakin bertambah. Karena ini onta, berarti semakin berkembang biak, bercucuk cicit dari ontanya tadi. Fa'atal aqra, setelah didoakan ya untuk orang tadi beserta dengan ontanya, dia pun pergi, sang malaikat tadi. Ngapain pergi? Atal aqra, mau mendatangi si botak. Ya, si belang sudah didatangi, diusap, disapu, hilang penyakitnya, dapat kulit yang bagus, dan dikasih onta. Karena si belang tadi ketika ditanya harta apa yang paling kamu suka, dia bilang onta. Maka dikasih onta yang sudah hamil tua, besoknya tinggal lahiran, plus dikasih doa oleh si malaikat. Setelah selesai, dia pun pergi mendatangi si botak. Faqala, malaikat tadi bertanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan. Si botak tadi mengatakan, saya pengen punya rambut yang bagus. Pengen punya rambut yang bagus. Botak nih, ya, pengennya punya rambut. Yang sudah punya rambut, pengennya cukur. Sudah punya rambut, ya, tapi rambutnya enggak sesuai karena rambutnya gelombang, ikal. Dia pengennya rambutnya lurus. Yang rambutnya lurus nggak suka juga, pengennya rambutnya ikal. Yang rambutnya ikal diribonding biar lurus, yang rambutnya lurus dikerli biar ikal. Kayak gitu manusia, nggak pernah ada puasnya. Sejatinya manusia itu ngapain sih? Suka nyari yang dia nggak punya. Dia nyari sesuatu yang dia nggak punya. Makanya dia pengen punya ini, pengen punya, karena dia nggak punya. Seandainya manusia ini dilatih untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan untuknya, maka dia akan lebih mudah untuk bisa mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sya'run hasan, pokoknya saya pengen punya rambut bagus, wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani annas, dan hilang dariku ini penyakit yang manusia merasa jijik melihatnya, merasa iba kalau melihat saya. Famasahahu, maka botaknya tadi disapu oleh malaikat, ya, diusap oleh malaikat. Fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasanan. Tiba-tiba hilang penyakitnya tadi, bukan hilang kepalanya, ya, disapu, hilang penyakitnya, ya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, kemudian dikasih si botak tadi rambut yang bagus sesuai dengan maunya dia. Qal, jadi nggak dikasih keterangan apakah rambutnya ini lurus atau ya ikal. Ya, karena kalau di luar itu berbeda-beda selera rambut. Qal, kemudian malaikat tadi bertanya, fa ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-baqar, saya suka bakar, saya suka sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dikasih untuk laki-laki botak tadi, si botak tadi, seekor sapi hamil, bunting besar. Besok tinggal lahir. Besok tinggal lahir. Waqala, kemudian malaikat tadi mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu padanya.
pada sapi tersebut supaya bertambah banyak ya, dan berlimpah, beranak cucu cicit. Fa'atal a'ma, kemudian dia pun pergi, malaikat tadi, untuk apa? Atal a'ma, mendatangi si buta. Faqala, malaikat tadi bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qal, dia pun menjawab si buta tadi, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas, saya ingin Allah mengembalikan pandangan saya. Ya, bukan mengembalikan mata, matanya ada, cuman pandangannya yang sudah tidak ada, sudah hilang, nggak bisa melihat, nggak bisa nengok. Fa'ubsiran nas, supaya saya bisa melihat orang, saya ingin bisa melihat manusia. Famasahahu, maka disapu matanya, diusap matanya. Faraddallahu ilaihi basarah, hingga Allah pun akhirnya mengembalikan penglihatannya. Qala, setelah kembali penglihatannya, dia mulai bisa melihat. Malaikat tadi bertanya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, yang paling saya sukai itu adalah kambing. Fa'u'tiya syatan walidan, kemudian malaikat tadi pun memberikan untuk si buta kambing yang mengandung. Ya, kambing yang mengandung. Mengandung apa? Mengandung anak kambing. Ya, mengandung anak kambing. Soalnya orang zaman sekarang aneh. Ya, jangan makan kambing. Kenapa? Mengandung kolesterol katanya. Padahal di sini jelas, di hadisnya jelas. Kambing mengandung anak kambing, bukan kambing mengandung kolesterol. Ya. Yang mengandung kolesterol ya kalau dicampur sama santan, dicampur sama kecap, dicampur, itu yang bikin kolesterol, gula tinggi, ya, manis dan seterusnya. Fa'u'tiya syatan walidan, kemudian dikasih dia kambing yang sudah mengandung besar, tinggal besok lahir. Kemudian didoakan pula oleh si malaikat. Barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi untukmu darinya, dari kambing tadi. Fa anta jahadani wa wallada hada, karena doanya si malaikat, anta jahadani wa wallada hada, dua yang tadi, unta dan sapi, semuanya antaj, ya, berketurunan banyak. Wa wallada hada, dan juga si kambing ini pun juga punya anak banyak, ya. Fakana li hada wadin minal ibil, maka untuk yang punya unta dari satu menjadi wadin minal ibil, menjadi satu lembah isinya untanya dia. Lembah itu apa Ustaz? Lembah itu adalah daerah cekung kosong yang ke bawah, di mana diapit kanan kirinya dengan gunung, ya, dengan bukit yang tinggi. Jadi kalau di sebelah kanan itu ada bukit tinggi, ya, di sebelah kiri ada bukit tinggi, maka cekungan di antara keduanya itu disebut dengan lembah. Disebutkan di dalam hadis, fakana lihada wadin minal ibil, unta yang tadinya satu menjadi banyak sekali, bahkan sepenuh lembah. Artinya sejauh matanya memandang, isinya untanya dia tok. Subhanallah. Didoakan berkah sama malaikat. Yang tadinya satu jadi beranak pinak banyak. Walihada wadin minal baqar, dan orang yang punya sapi juga sama, karena dapat berkah doanya malaikat, dia pun mendapatkan satu lembah isinya sapi semua. Dari satu awalnya beranak pinak sampai sepenuh lembah, sejauh matanya memandang isinya sapinya dia.
Walihada wadin minal ghanam, dan untuk yang ini pun yang punya kambing, karena doanya malaikat dia pun punya kambing yang sangat banyak sehingga satu lembah isinya kambingnya dia. Allah kalau ngasih harta kepada hambanya gak pengen hitung-hitungan, ya gak pengen hitung-hitungan, dan itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Maka seorang hamba jangan merendahkan Tuhannya. Ya Allah, saya minta sedikit aja. Duh, Allah ngasihnya banyak kok mintanya sedikit. Tunjukkan kalau Tuhanmu itu adalah Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Mintanya jangan yang sedikit, minta yang besar, minta yang banyak. Ya Allah, jadikan semua keturunanku dan saya semuanya adalah orang-orang yang makmur, orang yang ahli sedekah, orang yang lancar kerjaannya, orang yang baik. Doa, ya. Tunjukkan kalau Allah itu ghani 'anil alamin, memiliki seluruh kekayaan dari seluruh alam semesta ini, gak berkurang sedikit pun harta kekayaannya. Sudah ngasih Korun, ya Allah gak miskin. Padahal Korun punya harta yang sangat banyak, disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna mafatihahu, satu kunci-kuncinya itu aja, kunci untuk buka gembok gudangnya harus dipikul oleh latanu ubil usbah uli quwwah, harus dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat. Dalam riwayat disebutkan 7 orang, disebutkan dalam riwayat yang lain 70 orang untuk mikul kunci gembok. Belum bicara gemboknya sebesar apa, belum bicara bagaimana gudangnya, belum bicara isi dari gudangnya tersebut. Ya, Korun dikasih, Allah nggak rugi untuk membinasakannya. Fir'aun dikasih, Allah nggak rugi untuk membinasakannya. Semua orang-orang ketika Allah kasih, ya Allah nggak pernah berkurang sedikit pun harta kekayaannya. Tinggal ada yang kaya bersyukur, ya, seperti Nabi Sulaiman, ya, seperti Nabi Yusuf, ya, seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kaya bersyukur sehingga Allah berkahi kekayaan mereka. Ada yang kaya tapi kufur seperti Fir'aun, Korun, ya, dan yang lainnya, maka Allah tenggelamkan dan binasakan kekayaan mereka. Tunjukkan kalau Allah itu kaya besar, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol doa berbeda barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu semua mereka punya banyak harta masing-masingnya dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Innahu atal abros, Allah mengirimkan malaikat yang dulu pernah mendatangi mereka bertiga, Allah kirimkan lagi kepada mereka bertiga. Fi suratihi wa hayatihi. Tapi kali ini malaikat yang datang, ya, tidak lagi menjadi orang yang sehat, orang yang sempurna, karena malaikat kan nggak bisa dilihat sebetulnya, ya, sampai mereka merubah wujud menjadi manusia, ya, bisa dilihat oleh manusia. Nah, ketika yang kedua kalinya mereka ini datang, malaikat ini mendatangi mereka, malaikat berubah menjadi suratihi wa hayatihi. Pertama kali mendatangi si belang, dalam keadaan tubuh si malaikat sudah dirubah seperti keadaannya si belang waktu dulu. Jadi orang miskin, si malaikat ini nyamar jadi orang miskin dan bertubuh belang, bertubuh albino. Ngingetkan orang itu, dulu kamu punya penyakit seperti ini, dulu kamu miskin, ya, keadaannya seperti saya sekarang. Maka malaikat tadi yang sudah menyamar keadaannya sudah miskin, tubuhnya penyakitan seperti itu, mendatangi si belang yang sekarang sudah sembuh sehat walafiat. Faqala, malaikat tadi mulai mengatakan, rajulun miskin qadin qata'at biyal jibal fi safari fala balagha liyal yawm illa billahi summa bika.
saya ini orang miskin, orang yang harusnya dikasihani. Qad inqata'at biyal jibal fi safari, saya sudah melewati gunung. Artinya saya dalam perjalanan yang panjang, ya. Ibn Sabil kalau bahasanya kita. Dan bahasa Arab jangan diterjemahkan letterlock ya. Jangan sampai orang mengatakan Ibn Sabil diterjemahkan letterlock. Ibn artinya anak, Sabil artinya jalan. Ibn Sabil artinya anak jalanan. Tidak, bukan gitu ya. Ibn Sabil artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Bisa dipahami hadirin? Rajulun miskin qad inqata'al biyal jibal. Kemudian orang ini mengatakan, malaikat tadi mengatakan, fala balagha liyal yawm illa billahi tsumma bika. Saya sekarang tidak ada yang menolong ya untuk menyelamatkan saya ini illa billahi tsumma bika, kecuali dengan pertolongan yang datangnya dari Allah lewat kamu. Artinya tolong saya. Dia mau ngomong seperti itu. Yang bisa menolong saya sekarang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalannya kamu. Orang kaya punya unta yang sangat banyak. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Saya minta kepadamu dengan nama Tuhan yang telah memberikan untukmu warna yang bagus ini, dan telah memberikan kulit yang bagus ini kepadamu, dan memberikan harta yang sangat banyak ini untukmu. Saya minta 1 unta untuk saya jadikan bekal melanjutkan perjalanan saya. Apa kata si belang yang sudah sembuh tadi? Al-huququ katsirah. Saya masih banyak tanggungan. Saya harus ngasih hak istri, saya masih ada hak orang tua, saya masih ada hak tetangga. Banyak saya tanggungannya. Huquq katsirah. Intinya gak mau ngasih. Padahal punya unta sebanyak apa tadi? Wadi, sebanyak lembah. Faqala, maka malaikat tadi mulai berkata dengan menyadarkan dia, ka'anni a'rifu, rasa-rasanya saya kenal siapa kamu. Malaikatnya mulai mengingatkan dia, rasa-rasanya saya kenal siapa kamu. Alam takun abros yang darukan nas, bukankah kamu dulu seperti ini? Ya, bukankah kamu dulu seperti ini? Kulitmu jelek, belang, warnanya nggak bagus, dan manusia jijik melihat kamu, nggak mau menolong kamu, nggak suka dideketin oleh kamu. Fakiron, kamu orang miskin, orang fakir. Fa'atakallah, kemudian Allah pun merubah nasibmu. Punya ini semua. Faqala, maka si belang yang sudah sembuh tadi menjawab, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Kata siapa? Saya ini adalah orang yang terpandang. Saya punya ini semua adalah warisan, karena saya adalah keturunan orang besar dari orang besar. Ada nggak hadirin manusia yang seperti itu zaman sekarang? Padahal kita semua tahu dia waktu datang adalah orang yang nggak punya, ya. Tapi giliran diingatkan, dia mengatakan apa? Siapa bilang saya ini dapat ini warisan kok? Ya, saya ini kerja luar biasa, saya juga orang terpandang ini semua. Lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau jujur, sombong. Faqala, kemudian malaikat tadi menjawab, in kunta kadziban, kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, Allah akan mengembalikan nasibmu seperti dulu. Ya, kalau kamu bohong, Allah akan mengembalikan nasibmu seperti dulu. Ternyata malaikat itu pergi,
berubahlah orang ini. Ya, seluruh ontanya terkena wabah. Kalau wabah hewan itu kan merata ya hadirin ya. Punya wabah, hewan kena wabah itu langsung rata. Ya, kayak penyakit menular. Mati ya mati semua sudah. Seperti Nabi Ayub alaihi salam, hartanya sangat melimpah. Ya, baik ternaknya semuanya. Tapi ketika Allah timpakan kepada Nabi Ayub ujian yang berat, maka Allah jadikan yang pertama kali kirimkan untuk Nabi Ayub adalah wabah untuk membunuh semua harta hewan ternaknya. Maka tiba-tiba setelah kepergian si malaikat tadi, wabah turun, semua ontanya yang sejauh mata memandang, yang sepenuh wadi tiba-tiba mati semua, dan Allah pun kembalikan dia kena penyakit sehingga kembali menjadi orang belang. Fa'atal a'ma, ketika orang itu pergi, malaikat itu pergi kemana? Dia mendatangi si buta. Ngapain? Untuk bertanya lagi dan meminta lagi kepada si buta. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi, si malaikat datang untuk yang kedua kalinya. Dia mendatangi si Aqra dulu sebelum si buta. Dia mendatangi si botak. Atal Aqra, dia mendatangi si botak fi suratihi wa hay'atihi, dalam bentuknya yang dulu, botak dan penyakit kulit. Faqala lahu, malaikat tadi mulai mengucapkan kepada si botak yang sudah sembuh, maqala li hadza, persis seperti yang dia telah ucapkan kepada si belang. Saya ini orang miskin, saya sudah melewati banyak gunung, saya sekarang kehabisan bekal, saya ingin melanjutkan safar, tapi tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah lewat kamu. Maka saya minta 1 ekor sapi, karena dia punyanya sapi sekarang. Saya minta 1 ekor sapi. Sapinya dia sebanyak lembah. Kata dia, saya nggak mau. Saya liya al-huquq katsirah. Saya punya banyak tunggakan. Ya, saya harus ngurusin haknya orang tua. Saya harus ngurusin. Alasan intinya nggak mau ngasih meskipun 1 ekor sapi. Faqala ka'anni a'rifuk, rasa-rasanya saya kenal kamu ini siapa. Alam takun Aqra, bukankah kamu itu dulu orang yang botak, ya seperti ini, penyakitan kepalanya, manusia semuanya jijik, gak mau mendekati kamu. Faqiran, kamu ini orang miskin, gak punya apa-apa. Fa'atakallah, kemudian Allah pun mulai merubah nasibmu. Faqala, kemudian si botak tadi mengatakan, innama waristu hadal mal kabirun an kabirin. Saya ini dapat harta karena keluarga saya itu seorang bangsawan turun temurun. Jadi saya punya ini semua, enggak ada kaitannya dengan omongan-omongan kamu itu. Faqala, maka malaikat tadi mulai mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, Allah akan mengembalikan nasibmu seperti dulu. Artinya hadirin, kita ndak boleh ya lupa dengan masa lalu kita. Jangan pernah lupa dengan masa lalu kita. Manusia itu hidup di dunia ini seperti roda yang berputar. Terkadang hari ini dia di bawah, besok dia menjadi di atas. Ketika di bawah, dia tahu diri, dia sadar, dia minta kepada Allah betul-betul, ya. Tapi ketika di atas, setelah Allah mengabulkan permintaannya, jangan sampai dia merasa akan lama berada di atas, ya, sehingga dia lupa masa lalunya. Karena gak lama lagi kalau dia gak bersyukur, Allah akan kembalikan keadaannya seperti dulu. Tapi kalau dia bersyukur, Allah akan jaga kedudukannya di atas hingga wafatnya. Maka
Si malaikat tadi pun pergi dan Allah pun mengirimkan wabah kepada si Aqra tadi, si botak tadi, hingga semuanya habis, hartanya ludes, lenyap, dan Allah kembalikan penyakitnya yang dulu datang lagi kepadanya. Wa atal a'ma, kemudian si malaikat tadi mulai mendatangi si buta, fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan seperti buta dulu. Dalam keadaan buta, nggak bisa melihat, miskin. Faqala, si malaikat tadi mulai mengatakan, rajulun miskin, saya orang miskin, wa ibnu sabil, kehabisan bekal, in qata'at biyal jibal, saya ingin melanjutkan perjalanan padahal saya sudah mengarungi banyak gunung. Fi safari, saya ingin melanjutkan safar. Fala balagha liyal yaum illa billahi tsumma bika, maka tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah lewat bantuanmu. Ingat hadirin, lafaz hadisnya ini selalu pakai kata summa, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah lewat kamu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik lewat kata-kata. Kenapa? Karena kita menerjemahkannya seperti ini. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah dan kamu. Ya, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah dan kamu. Ini musyrik, ya. Ini syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Lewat jalannya siapa? Itu yang macam-macam. Ya. Lewat jalannya kamu, lewat jalannya anak kecil, lewat jalannya ya. Sarah, tahu Sarah? Ya, Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dia nyari air, dia andalkan kekuatannya. Ya, dia andalkan kemampuannya. Dia seberangi itu bukit Sofa, bukit Marwa, bolak-balik 7 kali. Ya, dia kiker, dia incer, ada nggak orang yang bisa menolong saya? Dia mendaki tinggi-tinggi, tempat yang paling tinggi. Dia yakin dengan kemampuannya dia akan mendapatkan pertolongan. Tapi ternyata Allah kirimkan pertolongan bukan lewat Sarah untuk menolong anaknya, tapi justru Allah balik keadaannya. Si anak yang menolong ibunya. Bayi kecil, nggak punya tenaga, bisanya mau nangis owek-owek, ya, nggak punya tenaga, nggak bisa gerak, cuma bisa menghentakkan kaki lemahnya ke atas tanah, menghentakkan kakinya yang lemah ke atas tanah. Allah pancarkan air zam-zam darinya. Allah ingin menunjukkan, wahai hamba, jangan kamu sombong seolah punya tenaga, kamu ngerasa bisa nolong orang. Kamu punya kepintaran seolah kamu bisa nolong orang. Kamu punya usaha mondar-mandir, ya, kesana kemari jatuh bangun, kamu rasa kamu bakal dapat hasil. Tidak, semua itu lewat persetujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, karena Allah bisa menolong, menurunkan bantuannya lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Kita lanjutkan. Fala balagha liyal yaum, maka kalimat tauhidnya dari si malaikat adalah tidak ada yang bisa menolong saya. Kalimat tauhid dari si malaikat, tidak ada yang bisa menolong saya hari ini kecuali Allah lewat kamu. As'aluka, saya minta kepadamu billadzi radda 'alaika basarak, ya, dengan atas nama Tuhan yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan, saya minta 1 ekor kambing saja. Atabalaghu biha fi safari, pengen saya bawa untuk melanjutkan safar saya, jadikan bekal. Faqala, maka si buta tadi mengatakan, qad kuntu a'ma, dulu saya kayak kamu, buta. Ini kata-katanya si a'ma, si buta. Dulu saya kayak kamu, buta, gak bisa melihat. Faradallahu ilayya basari, kemudian Allah merubah nasib saya, Allah kembalikan penglihatan saya. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, sekarang kamu boleh ambil semaumu apa saja dari kambing-kambing ini, dan kamu boleh
Ninggalkan apa saja yang kamu gak suka dari kambing-kambing yang kamu pengen. Fawallahi, demi Allah, ma ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak mau memberatkan untukmu dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diterjemahkan nanti pada pembahasannya, kata si laki-laki buta ini, dia mengatakan, kalau kamu mau ambil kambing-kambing saya nggak pernah keberatan, ambil, terserah, sebanyak apapun terserah, saya nggak pernah ngerasa berat. Dan kalau kamu nggak mau ngambil kambing saya juga nggak mau muji kamu, karena kamu nggak ngambil kambing saya. Karena perasaan saya tetap sama. Kamu ngambil kambing saya nggak berat, saya nggak marah, saya nggak kesel. Wong awalnya saya juga nggak punya kambing. Ya, kalau kamu nggak ngambil kambing saya juga nggak mau memuji kamu. Ya, saya juga nggak mau memuji kamu karena ini juga bukan merasa kambing saya kok tiba-tiba dapat banyak kambing. Saya mau ngasih orang kok malah orangnya nggak mau. Saya bukan mau memuji kamu karena kamu nggak ngambil, enggak. Ini orang yang sangat baik, hadirin sekalian. Maka malaikat tadi mengatakan apa? Qala amsik malak. Ya, pegangi hartamu, rawat dan jaga hartamu ini. Fa innama ubtulitum, karena sesungguhnya kalian bertiga ini hanya sedang diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka, maka Allah telah ridho kepada kamu. Wasakhita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua kawanmu itu. Sehingga dua kawanmu tadi Allah kembalikan keadaannya seperti semula, seperti dulu, penyakitan dan jadi miskin. Kalau kamu, Allah langgengkan. Ya, jadi intinya apa, hadirin? Ya, kita punya prinsip satu. Kalau kita lagi nggak punya, kalau kita lagi penyakitan, fakir, kita nggak punya, penyakitan, terkadang kita doa, kemudian Allah kirimkan orang yang akan mengabulkan permohonan kita. Orang ini datang atas siapa? Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dirubah nasibnya oleh Allah, apakah begitu saja? Enggak. Orang muslim itu akan diuji pada setiap keadaan. Keadaan susah, Allah uji. Nanti kalau keadaannya sudah senang, apakah Allah biarkan? Enggak. Allah uji lagi keadaan senangnya. Jangan sampai keadaan susah kita ingat Allah, pas giliran kita senang kita malah lupa sama Allah. Dan terkadang yang datang kepada kita adalah malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ngetes. Ya, jadi berbagilah dengan kaum muslimin yang lain dan dengan siapapun yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya yang banyak kepada kita dan memberikan keawetannya, memberikan keberkahannya untuk kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur, dan kita bisa tabah pada setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.